Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Amri. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 256141806 dengan nomor peserta 201900697694 dari LPTK Universitas Islam Riau. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video UKIN pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Rantau Selatan pada kelas 8 fase D dengan materi teks poster. Demikian perkenalan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini KTP saya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Bagaimana hari ini? Menyenangkan? Oke, baik. Ada yang nggak sarapan tadi pagi? Oke, mantap. Berarti semua sudah sarapan ya? Oke, baik. Nah, jadi pagi itu memang seharusnya sebelum kita berangkat sekolah, kita harus sarapan pagi dulu. Jadi badan biar sehat. Dan sekolah pun menjadi semangat. Oke, baik. Nah, saya absen dulu ya. Abdu ada? Aditya? Adli? Amira? Aprida, Akila, Aulia, Aura, Bayu, Beni, kemudian Padilla, Farsya ada? Fatimah, Kania, Lydia, Maulana, Aupa, Syakban, nggak ada Syakban. Ini kenapa dia sakit? Oh, sakit. Julham, Nadia, Shalina, Nikita, Nurul nggak datang juga? Ini kenapa? Sakit juga. Oh gitu. Silpiani, Azahra, nggak ada juga. Rizky Aditya, Rizky Ananda, Cindy, nggak datang juga. Meliana, Julianti, sakit. Tiara, oke, baik, terima kasih. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita doakan kepada teman kita yang sakit, semoga mereka lekas sembuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin dulu doanya, Ketua Kelas. Seluruhnya siap, gerak. Kepada Bapak Guru kita, hormat, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu
Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ya, agar tertanam jiwa nasionalis di dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada anak-anak sekalian, silakan berdiri. Jadi saya pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, agar kita belajarnya lebih semangat lagi, ya, kita buat sebuah permainan dulu, ya. Jadi coba dulu anak-anak sekalian, coba berdiri kembali. Coba berdiri kembali. Nah, nama permainannya adalah botak, batik, batu. Udah pernah dengar? Belum? Oke. Nah, jadi cara mainnya, nanti ketika saya katakan botak, maka kalian memegang kepala, ya. Jadi ketika nanti saya katakan batu, maka kalian tutup mulut. Nah, jadi saat nanti saya mengatakan batik, maka kalian pegang baju. Oke, kita coba dulu. Botak, batu, batik. Oke, kita coba tes sekali lagi ya. Botak, batik, batu, batik, batik, botak, batik, batu, botak, batik, batu, batik, batu-batu. Batu-batu gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Batik, botak, batik, batu, botak, botak-botak, batik-batik, batu. Kan salah, kalian terpancing kan? Batunya kan satu kali. Kalian tertipu. Oke, kita coba sekali lagi. Batik, botak, batik, batu, botak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya.
Oke, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, coba kalian sebutkan ya, apa yang sedang tampil di dalam tampilan ini. Ya, coba sebutkan apa yang sedang kita lihat sekarang ini. Ada yang tahu? Iya, Nadia? Gambar. Ya. Ada lagi? Ya, Padli? Stiker. Boleh juga, stiker. Ada lagi? Iya, silakan. Kata-kata, ya. Nah, jadi yang sedang kita lihat ini adalah stiker, boleh juga stiker. Kemudian gambar, ya memang gambar kan gitu. Kemudian kata-kata, ya, ya memang ini kata-kata, ya. Nah, jadi lebih tepatnya ini adalah poster, ya, poster. Ada yang pernah dengar poster? Pernah? Oke, pernah. Ada yang pernah lihat poster? Pernah? Oke, nah, di mana kalian pernah melihat poster? Di mading ada? Di mading sekolah kita? Kemudian di jalan raya pernah melihat? Kemudian selain di mading di sekolah ini pernah lihat nggak? Pernah nggak? Di kelas ini kira-kira ada nggak poster? Ada ya? Mana dia? Yang mana? Nah, ini poster. Ya. Kemudian ada lagi? Iya, itu bisa juga poster. Ya. Nah, jadi poster ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru buat kita ya. Cuman mungkin masih banyak orang belum mengetahui. Dia sering melihat, tapi dia nggak tahu kalau itu adalah poster ya. Nah, jadi memang ada banyak poster ya. Poster di jenis-jenis poster itu ada banyak dia. Ada poster sejenis poster niaga ya. Kemudian ada poster sejenis poster layanan masyarakat ya. Kemudian ada poster semacam himbauan ya. Jadi ada banyak poster yang ada bertaburan di sekitar kita ya. Mungkin kita tidak menyadarinya gitu. Kemudian pernah nggak melihat gambar calon bupati gitu pada saat musim pilkada? Pernah kan? Nah, itu juga termasuk kepada bagian dari poster. Oke, baik ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar yang namanya slogan, ya. Ada juga iklan, ya. Masih ingat kan? Iya, alhamdulillah masih ingat. Nah, sekarang kelanjutannya kita membahas mengenai poster, ya. Oke, nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu kita mengenali ciri-ciri poster, ya. Ciri-ciri poster. Kemudian nanti kalian juga dapat menganalisis pesan persuasif pada sebuah poster. Kemudian selanjutnya nanti kalian juga bisa membuat poster informasi layanan masyarakat, ya. Jadi nanti pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, nanti kalian itu tetap berada seperti ini, seperti kelompok pada biasanya,
ya. Nanti di dalam kelompok itu kalian itu akan melakukan kegiatan diskusi, ya, kegiatan diskusi tentang poster ini nanti. Kemudian ada juga nanti tugas, ya, tugas kita nanti tugasnya menggunakan Canva, ya, karena saya yakin Pak Trio itu mata pelajaran informatika guru kalian itu sudah mengajarkan Canva, dan saya kemarin sudah konfirmasi sama beliau bahwasanya di kelas kita ini sudah bisa menggunakan Canva, ya. Nah, juga sudah tersedia nanti oleh kalian itu kita menggunakan Chromebook yang dari sekolah, yang sudah disediakan sekolah, tapi tetap nanti per kelompoknya itu setiap kelompok itu difasilitasi satu Chromebook, ya, karena kita ini sifatnya kerja sama ataupun kerja kelompok. Nah, kemudian setelah kalian nanti menyelesaikan tugas-tugas itu tadi, ya, kalian akan melakukan presentasi kelompok ke depan, ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, hasil kerjanya seperti apa, kemudian kalian presentasikan. Kita tampilkan nanti hasil presentasinya di depan kelas. Oke, kemudian nanti kita lakukan juga tanya apa? Tanya jawab, ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan, ya. Nah, sedikit saya sampaikan tentang poster, ya. Jadi poster adalah media visual yang memadukan gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi atau ajakan, ya. Poster itu biasanya ditempel tempat umum, ya, agar mudah dibaca oleh orang banyak, ya. Nah, sebenarnya kenapa sih timbul poster ini, kan begitu, ya? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kok tiba-tiba ada poster gitu? Kok harus ada poster gitu? Ada yang tahu nggak? Ada? Nggak ada? Nah, jadi banyak permasalahan yang terjadi, ya, di lingkungan sekitar kita, yang mana itu tidak mungkin disampaikan oleh seseorang, ya, untuk melakukan atau untuk tidak melakukan kegiatan terlarang. Misalnya, tanpa kalian sadari, ketika kalian setelah habis jajan, kalian buang sampahnya kemana? Kadang-kadang ke tempat sampah, kadang-kadang ke parit, Pak, gitu. Iya kan? Iya. Nah, jadi tugas daripada poster ini tadi adalah itu. Nah, kan nggak mungkin juga semua orang itu setiap melihat kita itu buang sampah di sembarangan, buang sampahnya jangan di situ, gitu kan. Mungkin ada rasa sungkan ataupun apa gitu. Apalagi kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita melakukan kesalahan itu tadi, ya kan? Maka poster-poster inilah yang akan menyadarkan mereka, ya, secara tidak langsung. Ketika mereka nanti melihat poster, ya, semacam poster yang berhubungan dengan sampah, dia secara tidak langsung akan sadar bahwasanya, oh iya, buang sampahnya itu di tempat sampah, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Jadi kira-kira itulah nanti tujuan daripada poster itu tadi, ya. Nah, kemudian terkadang kalian itu kan sering itu saya perhatikan itu kalau menggunakan wastafel di depan kelas itu ada yang nggak ditutup kembali airnya, gitu kan, ya kan, airnya itu kan menimbulkan keborosan namanya, air terbuang sia-sia, ya, air menjadi tidak bermanfaat. Padahal banyak di daerah-daerah lain itu yang bahkan memang sulit untuk air, gitu. Ya, alhamdulillah kita di daerah kita ini masih ya aman-aman aja, ya, untuk kondisi air, ya.
Ada nggak di rumah kalian yang pernah kekeringan air? Ada nggak? Ada ya beberapa ya. Tapi pada saat musim kemarau panjang ya. Nah, mudah-mudahan seperti di sekolah kita ini ya masih aman lah kalau untuk air ya. Jadi maka dari itu poster nanti akan mengingatkan kita juga, bisa juga mengingatkan kita untuk penghematan menggunakan air ya, gitu. Nah, ciri-ciri poster ya. Poster itu isinya singkat, padat, dan jelas ya. Singkat, padat, dan jelas. Kemudian kombinasi visual dan tulisan ya. Perpaduan antara teks tulisan dan gambar-gambar karakter yang mungkin nanti kita masukkan ke dalam poster itu menjadikan bagian daripada ciri khas daripada sebuah poster ya. Kemudian menggunakan bahasa persuasif ya. Sifatnya dia mengajak ya. Kemudian dia menarik perhatian ya, dari segala macam banyak yang ditempel-tempel mungkin, ataupun dipajang di tempat-tempat apa gitu, ataupun di teras kita ini kan banyak juga yang dipajang selain poster ya. Nah, jadi poster itu kelihatan dia lebih menonjol daripada yang lain ya. Kemudian dia berukuran besar ya. Jadi kalau dia modelnya sama, dia modelnya seperti poster, tapi dia dicetak kecil-kecil itu. Itu apa namanya? Poster atau bukan? Itulah yang dinamakan dengan stiker. Nah, itu dia stiker ya. Jadi kalau dia dicetak kecil-kecil dia, walaupun mungkin isinya itu menggambarkan poster, tapi dia dicetak kecil-kecil, itu namanya stiker ya. Kemudian dibuat di media datar ya. Jadi seperti gini, dicetak di media datar gini ya. Kemudian dipasang di lokasi strategis. Nah, ini juga hal yang paling perlu ya. Nah, jadi kita ketika mau membuat sebuah poster itu, kita juga harus menempatkannya di tempat yang tepat ya. Misalnya saya contohkan, ada sebuah poster itu yang isinya di dalamnya itu mengajak kita untuk sarapan pagi, yang mengingatkan kita untuk sarapan pagi. Nah, ketika poster itu berada di sekolah, di bagian mana kira-kira yang tepat untuk poster itu kita letakkan? Ayo, ada yang bisa jawab? Di mana? Di mana? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Ayo. Ada nggak? Ayo, jangan ragu-ragu. Ya, silakan. Di mading sekolah. Bisa juga. Ada lagi pendapat lain? Ya. Poster mengingat Lia, Salina. Di kantin. Ada lagi? Iya. Di sekolah kita. Iya. Kalau posternya itu mau ditempel di sekolah kita, kira-kira di bagian mana kita tempelkan dia? Gitu. Di bagian mana? Tadi ada di kantin. Ada juga tadi di mading. Ada pendapat lain? Perpustakaan, Pak. Di perpustakaan. Oh, sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Bagus. Ya. Nah, jadi memang kalau untuk poster sejenis peringatan untuk makan, ya memang kalau itu kan hanya sekedar dia mengingatkan kita, kan gitu kan. Boleh juga di mading, di kantin apalagi, kemudian di perpustakaan juga boleh, ya gitu. Nah, jadi kalau dia posternya itu mengajak kita untuk menggunakan helm, cocok nggak kita buat itu di sekolah ini? Enggak. Kenapa nggak cocok? Ya, silakan. Kenapa? Karena anak-anak masih di bawah umur. Jadi anak di bawah umur itu memang tidak seharusnya menggunakan kendaraan bermotor ya. Jadi poster seperti pengajak menggunakan helm itu memang
harusnya berada di mana? Di jalan raya. Iya, benar ya. Jadi kita juga harus bisa menempatkan sebuah poster itu di mana dia harus kita letakkan ya. Jadi bukan hanya sekedar poster selesai didesain, kemudian kita tempel di tempat suka-suka hati gitu ya kan. Kan nggak mungkin juga peringatan menggunakan helm kita tempel di kamar gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi poster itu memang seharusnya berada di tempat umum, kemudian diletakkan di lokasi-lokasi yang strategis. Oke, nah kita akan membuat sebuah kelompok diskusi, ya. Nah, jadi saya mau memberikan tugas pada kalian. Tugasnya itu tugas kelompok, ya. Kelompoknya tetap seperti ini, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ya. Nah, jadi karena kelompok ini belum ada namanya, saya akan membuatkan nama pada kelompok-kelompok kalian, ya. Meja yang ini saya beri kelompok merah, ya. Kemudian yang ini saya beri kelompok kuning. Kemudian yang di belakang saya beri nama kelompok hijau. Kemudian yang ini saya beri nama kelompoknya kelompok biru. Kemudian yang di sebelah kanan ini saya beri nama kelompok abu-abu. Oke, setuju ya? Setuju, Pak. Setuju. Nah, ini adalah tema yang akan kita angkat dan akan kita menjadikan sebuah poster, ya. Nah, kalau saya suruh kalian pilih yang mana ini coba? Kira-kira pilih yang mana ini? Ini kelompok ini kira-kira pilih yang mana? Tentang air. Yang belakang kira-kira pilih mana? Nah, jadi begini. Biar adil, kalau nanti ya saya tunjuk duluan, otomatis dia pilih yang mana dia suka. Bisa saja nanti kelompok lain juga memilih kesukaan yang sama kan gitu kan. Nah, jadi biar adil, saya akan membuat sebuah game tebak warna. Nah, nanti warna yang keluar dialah yang memilih duluan, ya, dari ke-5 tema ini. Oke? Nah, saya buat dulu ya. Salah. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama memilih, ya, kita mulai. Oke, ya. Kelompok hijau nanti akan diberikan kesempatan yang pertama untuk memilih sesuai dengan tema yang ada, ya. Jadi yang pertama memilih itu adalah kelompok
Kelompok hijau. Oke. Kemudian kita cari pemilih yang nomor 2. Oke. Yang kedua yang memilih adalah kelompok merah. Oke, kita lanjut. Kelompok berikutnya. Kelompok kuning, ya. Untuk nomor 3 memilih adalah kelompok kuning. Oke, kita lanjut yang keempat. Kelompok abu-abu, ya, yang keempat abu-abu. Otomatis yang kelima adalah kelompok biru, ya. Jadi yang pertama itu memilih kelompok hijau, yang kedua memilih itu kelompok merah, yang ketiga kelompok kuning, yang keempat kelompok abu-abu, yang kelima adalah kelompok biru. Oke, kita kembali ke materinya. Nah, sesuai dari pilihan acakan tadi, kelompok hijau adalah pertama yang memilih. Silakan kelompok hijau, pilih tema yang mana yang ingin kalian masukkan ke dalam poster. Pilih temanya yang mana? Dari kelima tema ini, kalian pilih yang mana? Yang berita hoax. Oke, kelompok hijau memilih tema tentang berita hoax. Kemudian yang kedua, kelompok merah. Kelompok merah, dari kelima tema ini selain dari berita hoax, kalian pilih yang mana? Tema yang nomor berapa? Nomor 3, menggunakan HP saat berkendara. Oke, jadi kelompok merah menggunakan HP saat berkendara, itu tema yang mereka pilih. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok kuning. Nah, silakan kelompok kuning pilih dari salah satu tema yang tersisa. Tentang membaca. Oke, berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah dipilih ya. Selanjutnya kelompok abu-abu. Kalian pilih yang mana? Nomor 5. Nomor 5, pentingnya air. Oke, jadi abu-abu itu memilih memilih tema nomor 5. Otomatis kelompok biru temanya adalah tentang bully, ya. Kalau begitu, jadi di depan kalian itu sudah ada disediakan Chromebook, ya. Kemudian saya akan memberikan lembar kerjanya, ya. Coba ini dipegang dulu. Dipegang dulu. Nah, jadi perhatikan kertasnya, ya. Selain dari nama kelompok, nama anggota, ya, ada petunjuk diskusi, ya, petunjuk diskusi. Nah, petunjuknya adalah diskusikan bersama kelompokmu dan isilah rancangan di bawah ini sebagai panduan untuk membuat sebuah poster, ya. Nah, jadi di dalam lembar kerja kalian itu di situ ada isu, ya. Tadi udah kita bahas, ya, isu itu apa. Kemudian target, ya, siapa yang menjadi, ataupun kalian buat poster ini kepinginnya siapa gitu yang membacanya gitu, ya. Kemudian pesan utama, ya. Jadi tujuan kalian ini membuat poster ini mau nyampaikan apa sih sama mereka gitu. Makanya kalian membuat poster, ya. Jadi untuk poin 3 ini nanti kalian isi itu.
Kira-kira apa sih yang mau kalian sampaikan kepada mereka? Ya, jadi tuliskan di bagian nomor 3. Kemudian lancangan kalimat slogan ya. Jadi cari nanti kalimat-kalimat yang dia mudah diingat ya, mudah diingat dan jelas ya maknanya ya. Gitu dia. Nah, jadi silakan pada lembar kerja ini kalian isi nama kelompoknya yang sesudah kita buat tadi ya. Kemudian isi nama anggotanya siapa-siapa aja. Kemudian kalian isi 4 poin ini sesuai dengan petunjuk yang ada di kertas kalian masing-masing. Oke? Jadi dalam proses pengerjaan ini saya kasih waktu paling lama itu 30 menit ya. Jadi sebelum 30 menit pekerjaan kalian itu harus sudah selesai. Oke, saya hitung 30 menit mulai dari sekarang ya. Silakan dikerjakan ya. Jika ada yang kurang paham boleh bertanya ya. Pertama dikerjakan dulu kertas lembar kerjanya ya. Kerjakan dulu biar mudah membuat posternya. Ya, jadi dikerjakan dulu yang di kertas lembarnya untuk mempermudah membuat posternya. Oke. Ya. Jangan dimasukkan temannya yang nggak hadir ya. Temannya nggak hadir jangan dimasukkan ke dalam daftar kelompok. Nanti mereka ada tugas sendiri. Oke, kelompok kuning. Oke, silakan diisi nama. Udah diisi ya, bagus. Iya, oke, mantap. Kalau bisa ini jangan terlalu rapat ya, biar lebih. Ini tulisannya kan sudah bagus. Jadi ininya jangan terlalu rapat. Nanti dia semacam gempet dengan huruf yang lain ya. Oke, bagus tulisannya. Ya, udah mulai masukkan tema ya. Ya, bagus. Ya. Coba berdiskusi ya. Gitu. Semua harus berperan aktif ya. Jangan satu orang saja yang mengerjakan ya, biar sama-sama paham. Begitu. Gimana, ada kesulitan? Aman? Masih aman? Oke, mantap, masih aman. Gimana? Ada masalah? Enggak ada? Oke, lanjut kalau tidak ada ya. Ya, oke. Ya, bagus. Lanjut. Coba saya lihat sebentar. Coba. Oh iya. Tulisannya cantik. Tapi sepertinya terlalu halus. Jangan terlalu halus sekali ya. Jadi udah bagus tapi jangan terlalu halus. Oke, silahkan dilanjutkan. Boleh bertanya jika menemukan kesulitan ya. Jika ada ingin yang ditanya. Oke, berdiskusi dalam kelompok.
Ada yang ditanya? Nggak ada? Aman? Aman, oke lanjut. Lanjut kalau aman. Oke ya. Jadi kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai ditentukan rancangannya, boleh langsung lanjut ke pembuatan poster ya. Boleh lanjut ke pembuatan poster. Kalau rancangannya sudah selesai, boleh lanjut ke pembuatan poster ya. Ingat, posternya itu harus sesuai dengan rancangannya ya. Silakan boleh lanjut membuat poster ya. Dibuka kampanye. Bisa kan menggunakan Canva? Bisa, oke. Kamu kasih ide ke mereka. Bisa menggunakan Canva-nya? Bisa. Sudah mulai mendesain? Sudah? Oh. Oke, bagus. Oke, sudah mulai. Oh iya. Iya. Ya, coba lihat saya. Oke ya. Nanti tinggal pilih-pilih aja di sini ya. Banyak situ pilihan apa, tema-tema di situ. Oke, udah bagus. Oke, coba saya lihat sampai mana. Oke, stop bullying. Ya, bagus. Ada warna-warna hitam dan merah. Jangan rebutan ya. Ini udah sampai mana? Sudah sampai mana? Saya lihat. Oke. Oke, warna biru ya, latarnya warna biru. Boleh juga. Ya. Warna biru. Ini tadi bully. Ini stop hoax. Oh gitu ya, ada gambar ponselnya ya. Oke, bagus. Oke, lanjut. Ya. Silakan tuangkan kreativitas kalian ya ke dalam poster itu. Jangan lupa jangan keluar dari pada rancangan ya. Jangan keluar daripada rancangan ya. Di situ banyak-banyak template-template gambar-gambar orang ya. Boleh juga ditambah-tambahkan ke situ. Oke. Oke, sudah mulai kelihatan ya. Wow, ada gambar tangan. Wah. Nih, mau cari apa lagi nih? Cari stiker ya. Ya, silakan dipergunakan stikernya. Ya, buat semenarik mungkin. Itu. Udah mulai ada pohon. Tadi belum ada. Oh, sekarang ada pohonnya. Ya. Boleh. Ini udah sampai mana ini?
Oh, gitu. Apa tadi temanya? Tentang air. Oh iya. Jadi tentang air, ada gambar airnya gitu. Bagus, bagus, bagus. Nah, ini sudah sampai mana? Oh, ada gambar orangnya. Lagi nelpon. Oh iya. Apa tadi temanya? Bahaya menggunakan HP saat mengendara. Oh iya, bagus ya. Nah, itu ada apa lagi tambahannya? Nanti kalau ada kira-kira dia seperti larangan, dia dikasih unsur-unsur merah ya. Unsur-unsur merah karena dia sifatnya ada larangannya gitu. Itu dia. Nah, itu apa? Ada lingkaran silang. Oh. Gitu aja, ada mau ditambah lagi? Ada. Mau cari gambar apa itu? Cari gambar burung. Oh, cari burung. Oh. Oh, untuk hiasan pengikat. Ya, jangan lupa dimasukkan juga unsur-unsur bukunya. Ada gambar kotanya juga. Oh. Oke, bagus. Ada gambar kotanya ya, berkendara di kota gitu ya. Oke, bagus, sudah mulai selesai ya. Jangan lupa masukkan unsur-unsur bukunya ya. Unsur-unsur bukunya. Oh, ini udah seperti apa ini? Saya lihat dulu. Oh, ada gambar tongkat. Oh, oke, bagus ya. Wow, sudah ada bukunya ya. Sudah ada bukunya. Oh, bagus. Saya nggak kepikiran nih buat buku seperti payung ini. Iya, kreatif berarti kalian ini. Oke, sudah mau siap. Ya. Oh, ada ini ya. Ada gambar tangan gitu, ada gambar lambang air. Oke. Oke. Sudah siap? Sudah? Sudah? Oke, sudah. Nah, kalau begitu ya, kita lanjut kepada presentasi kelompok ya. Presentasi kelompok. Ya, masing-masing nanti maju ke depan ya. Nah, untuk memulai ya, biar jangan rebutan ini yang maju, kita lakukan acak-acak lagi ya, acak-acak lagi.
Gitu. Sudah siap? Sudah? Sudah siap untuk maju? Siap? Oke. Nah, coba lihat ke depan. Perhatian ke depan. Nah, warna kelompok yang akan duluan muncul nanti, dia yang duluan maju. Oke, kita acak sekali, keluar warna kelompoknya, langsung maju. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, kita saksikan. Ya, oke. Kita saksikan penampilan dari kelompok biru. Kelompok biru silakan maju. Bawa kerombuknya. Sini. Ya, biar kita tampilkan hasil kerjanya. Sini, sini, sini. Ayo sini. Mana? Oke. Kita colokkan. Oke, ya. Ini adalah hasil desain poster dari kelompok biru. Oke, kelompok biru, silakan dipresentasikan hasil desain posternya, ya. Bisa di situ disebutkan, ya. 4 poin ini tadi boleh juga. Oke, silakan. Yang keras suaranya, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok biru ingin mempresentasikan hasil riset kami. Perkenalkan, nama saya Aurasan Hidadawan. Pertama, isu tema yang diangkat tentang bullying atau perundungan. 2. Target audiens atau siapa yang ingin kalian celana, siswa atau pelajar. 3. Pesan utama yang ingin disampaikan, butuh bantuan atau kalian sekarang yang membutuhkannya, hubungi kami. 4. Rencana kalimat atau slogan yang berhasil dan menjadi ingat, stop bullying sekarang. Stop bully sekarang, oke? Nah, coba saya lihat hasil kerjanya, ya. Nah, jadi dari desain poster mereka ini yaitu tadi mengangkat isu ataupun tema tentang bully, ya, atau perundungan, ya. Jadi memang terlihat jelas, ya, bahwasanya poster ini menunjukkan tentang apa? Tentang bully, ya, atau perundungan, ya. Nah, mereka menentukan targetnya ini adalah siswa ataupun pelajar, berarti anak sekolah, ya, seperti kalian lah kan, siswa yang ada di sekolah. Kemudian mereka membuat ataupun ingin menampilkan pesan, ya, butuh bantuan atau kendala atau apa ini? Sekarang yang membutuhkan hubungi kami. Jadi kalau misalnya mereka menyediakan layanan semacam anti bully, ya. Jadi mungkin kalau ada yang pernah merasa dibully bisa hubungi. Nah, mereka sediakan nomor kontaknya itu di situ, ya. Jadi udah bagus nih posternya nih, ya. Nah, jadi mereka menunjukkan mereka itu adalah anti bully. Mereka juga menunjukkan bagi siapa yang merasa kena bully, ya, atau sebagai korban bully bisa hubungi mereka ini di nomor kontaknya di sini, ya.
Ada ini nomor kontaknya. Oke, bagus ya. Jadi pesan yang dapat diingat ataupun slogannya itu stop bully sekarang ya. Jadi dia jelas, tegas, hurufnya besar-besar gitu. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok biru. Nah, pertanyaannya, nah saya kasih pertanyaan nih sama kelompok biru nih, ya. Kira-kira ya, di mana poster ini lebih tepat untuk ditempatkan? Di mana kira-kira? Di mana? Di area sekolah. Benar sekali ya. Karena memang targetnya itu siswa, maka posternya harus dipajang di sekolah. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan kelompok biru kembali ke tempat duduknya. Ini dibawa. Oke, bagus kelompok biru. Oke, selanjutnya kita akan acak-acak lagi ya. Acak-acak lagi. Gini aja deh, biar gampang. Ya. 1, 2, 3. Acak. Oke, selamat kepada kelompok kuning ya. Silakan kelompok kuning maju ke depan sambil dikumpul tugasnya. Oke, silakan kelompok kuning maju ke depan. Mana? Sini. Dibawa keromboknya. Oke. Kita sambungin dulu. Belum terhubung. Oke, silakan kelompok kuning, silakan presentasikan posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah manfaat membaca buku. Yang kedua, target audiens atau siapa yang ingin kami sarankan atau kami saran untuk poster ini. Sasaran. Iya, sasarannya siapa? Siswa, anak sekolah, atau pelajar. Iya. Pesan utama yang kami ingin sampaikan, yang pertama adalah langkah menuju pengetahuan dan impian. Ayo rajin membaca. Kalimat slogan yang kami angkat adalah buka buku, buka dunia. Oke, kasih tepuk tangan kepada kelompok kuning. Oke, coba sini saya lihat. Nah, ya, jadi dari poster ini yaitu mengangkat tema manfaat membaca buku. Ya, targetnya adalah siswa anak sekolah. Ya, karena membaca buku itu banyak kaitannya kepada siswa sekolah. Ya. Kemudian pesan yang ingin diambil mereka itu adalah setiap halaman adalah langkah menuju pengetahuan dan impian ya. Jadi kalau kalian ingin melangkah lebih jauh, maka banyak-banyak membaca buku. Oke. Kemudian slogannya buka buku, buka dunia ya. Gampang sekali ingat ya, jelas tegas ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok kuning. Oke, silakan.
kembali ke tempat masing-masing. Ini dibawa kembali. Ya. Dibawa lagi. Oke. Oke, kita mau acak-acak lagi. Acak-acak lagi. Ya, kita acak-acak lagi. Oke, kelompok hijau. Nah, kelompok hijau ya. Kelompok hijau silakan maju ke depan. Ayo, kelompok hijau, maju ke depan. Oke, mana ininya? Kelompoknya dibawa. Bawa kemari, biar kita tampilkan posternya. Oke, kita tampilkan. Geser kemari, biar nggak ketutupan ini. Biar tidak tertutup layarnya. Geser. Geser kemari, geser kemari. Oke. Silakan kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hijau akan menampilkan hasil poster kami Ya, yang berjudul Bahayanya Berita Hoax. bahaya berita hoax ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara. Perkenalkan, nama saya Tania Nusyafa. Iya. Perkenalkan, nama saya Nikita Sukabir. Perkenalkan, nama saya Tiara. Kenalkan, nama saya Rizky Tiara. Di sini saya akan membacakan yang pertama yang kami pilih adalah isu tema yang diangkat yaitu tentang bahayanya berita hoax. Iya. Yang kedua, target audiensnya yaitu masyarakat umum. Yang ketiga, pesan utama yang ingin disampaikan dari poster kami ini adalah bersikap baik dengan informasi yang ada terima. Pastikan sebelum membagikan jangan jadi korban hoax atau penyebar hoax. Yang keempat, rancangan kelima slogan yang mudah diingat adalah marilah stop hoax. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke. Coba kemari tugasnya. Ya. Nah, jadi mereka ini mengangkat tentang bahayanya berita hoax ya. Targetnya jelas ya, masyarakat umum. Jadi semua ya, masyarakat umum itu jangan sampai terkena berita hoax ya. Jadi sebelum sebelum menyerap informasi yang kita terima itu diperhatikan betul-betul, dipastikan kebenarannya ya. Jangan ada sampai kita termakan isu berita hoax ya. Kemudian pesan utamanya itu bersikap bijak dengan informasi yang Anda terima ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Pastikan sebelum membagikan jangan jadi korban hoax atau penyebar hoax. Nah, jadi kalau kita itu menyebarkan hoax ya, kita korban hoax, kemudian kita bagikan, kita juga menjadi bagian dari penyebar hoax ya, dan itu sangatlah bisa merugikan orang lain. Oke, kasih tepuk tangannya sekali lagi kepada kelompok hijau. Oke, silakan kembali ke tempatnya, bawa kembali ini kelompoknya, yang ini. Oke. Oke. Oke, selanjutnya sudah 3 kelompok yang maju. Kita lanjut kelompok berikutnya. Ya. Kita acak-acak lagi. 1, 2, 3. Acak-acak-acak. Iya, kelompok merah. Oke, silakan kelompok merah maju ke depan. Ya, maju ke depan, bawa kelompoknya, hasil desainnya. Sini biar kita tampilkan di depan.
Sini silakan, mana? Iya. Oke, baris, jangan menutupi layar. Ya. Jangan menutupi layar. Oke, langsung masuk dia. Nah, oke, kepada kelompok merah, silakan presentasikan hasil desain poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok merah ingin mempresentasikan tentang bahayanya menggunakan HP saat berkendara. Iya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sembara Matika. Nama saya Aulia Rahma. Perkenalkan nama saya sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Beni Ciputra. Nama saya Abdul Rahman. Abdul Rahman. Isu atau tema yang diangkat, bahaya menggunakan HP saat berkendara. 2. Target audiens, siapa yang ingin kalian sasarannya. Pengendara bermotor. 3. Pesan utama yang ingin disampaikan, menggunakan ponsel saat berkendara sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang menanti di rumah. 4. Rancangan kalimat atau slogan yang persuasif dan mudah diingat. Notifikasi bisa menunggu, sedang keluarga tidak. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok merah. Oke, bagus sekali ya. Sini. Nah, ya, jadi mereka ini mengangkat tema ya, bahaya menggunakan HP saat berkendara. Ya, di situ targetnya adalah kendaraan bermotor. Kalau target kendaraan motor berarti posternya ditaruhnya di mana? Di mana? Iya, benar, di jalan raya ya. Kemudian pesan utamanya ya. Pesan utamanya itu menggunakan ponsel saat berkendara sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang menanti di rumah. Iya, benar. Ya. Jadi, nanti kalian ketika kalian di usia sudah diperbolehkan menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan lainnya, jangan bermain handphone ya saat berkendara di jalan raya ya. Karena apa? Nah, seperti slogannya itu tadi ya. Notifikasi bisa menunggu ya, sedang keluarga tidak gitu. Keren tuh. Ya. Oke, terima kasih kepada kelompok merah. Silakan kembali ke tempatnya. Bawa kembali Chromebook-nya ya. Nah, ini nih, ini punya kalian tadi. Gitu. Nah, berapa kelompok lagi? 1. Maka otomatis yang maju adalah kelompok abu. Oke, silakan kelompok abu. Oke, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok abu-abu ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, perkenalkan diri. Saya Muhammad Syafin Ramli. Perkenalkan, nama saya Andra Mansur. Perkenalkan, nama saya Akhil Majelia. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jawi. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Adli Rahmansyah. Iya, Adli. Isu atau tema yang diangkat adalah pentingnya air. Target audiens yang kami sorotkan adalah siswa atau pelajar dan masyarakat. Ya. Pesan utama yang ingin sampaikan, bisa teman-teman sendiri, air adalah sumber kehidupan. Iya. Tetes yang kita hemat adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik.
Rancangan kalimat slogan yang persuasif dan mudah diingat. Hemat air, selamatkan masa depan. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Coba tegaskan. Ya. Nah, walaupun orang ini tampil terakhir, tapi hasilnya nggak kalah keren ya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi isunya itu pentingnya air ya, pentingnya air. Targetnya itu siswa, pelajar, dan masyarakat ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau ini kira-kira di mana cocoknya dipajang? Poster ini cocoknya kira-kira di mana dipajang? Di halayak ramai. Contohnya di pasar. Ada yang bilang di pasar. Ada lagi pendapat lain? Di mana? Di sekolah. Ya di sekolah di mananya gitu? Iya, kamar mandi, ya, benar ya. Jadi peringatan ini adalah yang paling tepat diletakkan itu di spot-spot atau tempat-tempat yang memang mengandung menggunakan air, gitu ya. Di kamar mandi, wastafel, gitu ya. Jadi di pusat-pusat perbelanjaan juga bisa, tapi di kamar mandinya, gitu misalnya. Ya, di sekolah juga bisa, tapi di bagian kamar mandinya atau di tempat wastafelnya, begitu ya. Nah, jadi slogannya jelas ya, tegas, hemat air, selamatkan masa depan. Artinya, kalau kita boros air, maka sama saja kita akan menyia-nyiakan masa depan bumi. Nah, begitu kira-kira. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok abu-abu. Oke, silakan kelompok abu-abu kembali ke tempat, dibawa kembali. Ini, ya. Oke, kita kembali. Nah, oke, baik ya. Kita kembali ke materi kita tadi, ya. Nah, jadi untuk hari ini ya, saya rasa kalian sudah cukup ya memahami ya. Bahkan sebelum saya menyampaikan, kalian itu sudah tahu itu poster seperti apa ya. Ya mungkin hanya jauh secara umumnya aja ya. Kemudian juga tadi ada sempat kalian juga peletakan daripada suatu poster itu. Nah, ternyata poster itu begitu dia didesain dengan indah, dengan menarik, juga kita harus tepat menempatkannya di mana? Di tempat sesuai target, gitu ya. Jadi sesuai yang saya bahas di awal tadi, ya kan nggak mungkin kalau peringatan menggunakan helm itu kita taruh di spot-spot air, misalnya di dekat wastafel gitu kan, ya kan nggak mungkin di situ. Jadi kalau peringatan menggunakan helm, maka tempat yang tepat adalah di jalan raya, begitu ya. Begitu juga untuk jenis-jenis poster yang lainnya, ya. Nah, kalian pernah nggak lihat poster selain dari poster yang berkaitan dengan berkendara di jalan raya? Pernah nggak? Apa kira-kira contohnya yang pernah kalian lihat selain dari peringatan bahaya berkendara ataupun berkaitan dengan lalu lintas? Poster itu ada, tapi dia ditempatkan di jalan raya. Ada nggak? Gimana? Poster apa? Poster makanan. Iya, karena poster makanan itu pada dasarnya target audiensinya adalah masyarakat umum, ya. Masyarakat umum. Ya, makanya mereka itu meletakkannya di jalan raya ataupun di tempat-tempat umum, ya. Oke, saya rasa
kalian sudah cukup paham ya. Dan saya juga nanti titip salam kepada guru informatika kalian ya. Ternyata Bapak itu sudah mengajarkan kalian Canva dengan baik ya. Sehingga kalian ternyata bagus-bagus tadi desainnya ya. Warnanya yang mencolok ya, yang sehingga membuat pemikat dari pelihat, kemudian pembuatan slogannya yang tegas ya. Slogan-slogan yang mudah diingat. Termasuk apa tadi? Yang slogan air tadi, apa tadi slogannya? Coba kelompok abu-abu. Apa tadi slogannya? Kelompok abu-abu. Mana tadi tugas kelompok abu-abu? Kelompok abu-abu tadi slogannya di situ, hemat air, selamatkan masa depan. Nah, itu kalimat tegas itu ya. Air bisa menyelamatkan masa depan. Nah, bayangkan. Terkadang kita menyia-nyiakan air gitu kan. Mungkin ada yang sedang mandi sambil melamun, baknya penuh dibiarin gitu ya kan. Karena malas keluar matikannya gitu ya kan. Ada pasti pernah ini. Pernah nggak? Iya pernah ya. Tanpa kita sadari, kalau kita boros dengan air itu ya bisa ini apa namanya? Menghabiskan kadar air dari dalam bumi. Itu ya, kadar air bersih dari dalam bumi. Itu. Jadi ternyata air itu bisa menyelamatkan masa depan ya. Itu benar itu, sesuai dengan yang ini tadi slogan dari kelompok abu-abu. Nah, kemudian kita ini sedikit kemudian tadi ada juga kelompok kuning ya. Kelompok kuning itu manfaat membaca buku ya. Tadi saya lihat itu desain posternya, kalau saya nggak salah ingat ada gambar anak-anak ya, gambar anak-anak semacam sedang melakukan apa namanya yang terbang pakai apa itu parasut seperti pesawat itu, apa namanya? Iya, skydiving ya. Tapi dia parasutnya itu buku gitu. Nah, buku. Ya, sesuai dengan ininya tadi, slogannya itu buka buku, buka dunia. Jadi dia semacam terbang menggunakan buku, dibukanya bukunya itu agar dia dapat membuka dunia gitu. Itu juga tadi sangat menarik tadi desainnya itu ya. Saya juga berturut terima kasih lah sama guru informatikanya ya. Pak Trio kan guru informatikanya? Iya, Pak Trio. Kemudian grup biru tadi tentang bully ya, tentang bully, semacam layanan informasi tadi ya. Saya lihat tentang bully, ada gambar orang semacam sedang dibully, kemudian ada gambar tangan gini ya. Iya, kalau nggak salah lihat tadi saya gitu ya, ada gambar tangan tadi gini kan, ada gambar tangan, kemudian ada kode-kode merah yang menandakan stop ya. Kemudian slogannya di sini tadi sangat jelas, stop bully. Stop bully sekarang. Nah, bukan nanti-nanti lagi. Sekarang ini, begitu kita baca stop bully, ya langsung kita ini tadi, stop bully. Jangan ada kita melakukan bully gitu maksudnya. Ya. Itu bagus juga tadi, menarik ya. Kemudian ada lagi kelompok apa tadi? Kelompok merah. Kelompok merah ya. Bahaya menggunakan HP saat berkendara. Ya, slogannya tadi, notifikasi bisa menunggu katanya, sedang keluarga tidak. Nah, jadi saya membayangkannya itu ketika kita sedang berkendara, handphone kita berbunyi ya, notifikasi itu ketika handphone kita berbunyi apabila ada panggilan ataupun pesan masuk, itu namanya notifikasi ya. Nah, apabila sedang berbunyi seperti itu, kita bisa apa namanya? Membelakangkan ini. Lebih penting kita pulang dulu sampai ke tujuan ketimbang kita harus mengangkat handphone ini tadi ya. Memang kalau dia berkendara di jalan itu menggunakan handphone ataupun berkomunikasi menggunakan handphone saat berkendara itu sangat-sangat berbahaya ya. Jadi sudah banyak juga sih itu terjadi kecelakaan gara-gara itu ya. Nah, tadi desainnya itu saya kalau nggak salah itu ada gambar perkotaan ya. Gambar perkotaan itu maksudnya apa tadi dibuat perkotaan itu? Tandanya berada di jalanan gitu. Oh iya, bagus juga. Ada juga gambar kendaraan mobil juga tadi ada ya. Nah, gitu.
Kemudian yang terakhir tadi, kelompok apa tadi? Kelompok apa yang belum? Oh ini. Kelompok hijau. Ya, kelompok hijau. Ya, kelompok hijau, bahaya berita hoax, ya gitu. Bahaya berita hoax. Nah, jadi tadi posternya itu ada gambar sejenis handphone, ya. Memang itu banyakkan handphone itu banyak sering disebar melalui media sosial gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu tadi. Kemudian dia slogannya itu apa namanya? Marilah stop hoax ya. Yang menyatakan bahwasanya yuk nggak usah nyebar hoax gitu ya. Desainnya juga cukup menarik tadi. Ada aura pink-pinknya tadi yang membuat ketertarikan kita harus melihat itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Semoga apa yang diajarkan tadi, apa yang kalian terima tadi ya, bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi apa? Bisa menjadi motivasi bagi diri kalian sendiri ya. Mudah-mudahan kalian dapat menerapkannya atau mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, marilah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Silakan tunggu guru berikutnya masuk ke dalam kelas ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.